Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Aulia Putri. Saya di sini akan memaparkan mengenai masalah mursalah. Masalah mursalah adalah sesuatu kegiatan yang oleh syara atau ijma tidak ada penetapan hukumnya dan tidak ada ilat yang menjadi dasar bagi syara untuk menetapkan suatu hukum. Tetapi ada pula sesuatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum. Dan fungsi masalah mursalah itu sendiri yaitu untuk mewujudkan manfaat, kemudian menolak kemadorotan dan menghilangkan kesusahan manusia. Kedudukan masalah mursalah merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebut dalam nas secara tekstual atau secara substansial, dihajatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka. Dari segi kekuatannya, yaitu masalah mursalah sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Nah, di sini masalah mursalah itu ada 3 macam. Yang pertama, daruriyah atau kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Yang kedua, yaitu hajiyah atau kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar yang antara lain berbentuk suatu keinginan dalam rangka mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Dan yang terakhir yaitu tahsiniyah, kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap, yaitu berupa kekuasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Mbak Risa di mind mapping di grup usul fikih, yang mana di mind mapping Mbak Risa ini mencontohkan masalah mursalah, yaitu dalam permasalahan relokasi pemakaman untuk pembangunan jalan tol. Dan seperti yang sudah dipaparkan Mbak Risa tadi, jika masalah mursalah di sini dalam pemakaman untuk pembangunan jalan tol, hukumnya adalah haram, yang mana hukum haram ini didapatkan dari Syekh Zakaria Al-Ansori dan Fathul Wahab. Kemudian karena mempertimbangkan manfaat dan madorotnya, jadi hukum ini itu masih bisa dipertimbangkan lagi, yang mana mempertimbangkan mempertimbangkan manfaat dan kemadorotan. Di sini tadi yang sudah dipaparkan Mbak Risa, yaitu manfaatnya antara lain yang pertama, kehormatan dan kemuliaan mayat terjaga, dan yang kedua, pemakaman terjaga dengan baik, yang mana jika tidak diperbolehkan relokasi pemakaman ini, maka akan terdapat manfaat, yaitu kehormatan, kemuliaan mayat itu akan selalu terjaga, dan pemakaman tersebut juga akan terjaga dengan baik selama tidak ada relokasi pemakaman untuk jalan tol tersebut. Dan madorot yang akan hilang jika relokasi pemakaman itu tetap akan dilaksanakan, yaitu yang pertama, meminimalisir kemacetan. Karena seperti yang saya ketahui bahwasannya tanah itu tidak akan pernah bisa bertambah, tapi manusia akan selalu tetap bertambah. Nah, jika tidak dibangun jalan seperti jalan tol, nanti
yang ada jika banyaknya manusia, kemudian banyaknya eh, apa namanya banyaknya kendaraan yang berlalu lalang karena banyaknya manusia yang memakai kendaraan. Jadi jika tidak ada jalan tol seperti jalan tol, kemudian jalan-jalan alternatif lainnya, maka akan mengalami kemacetan. Dan yang kedua, infrastruktur memadai. Jika jalan tol dibangun, maka infrastruktur di negeri kita juga akan bertambah dan memadai untuk semuanya. Dan yang ketiga, meningkatnya ekonomi Indonesia secara tidak langsung, maka ekonomi Indonesia akan meningkat dengan adanya pembangunan seperti jalan tol seperti itu. Nah, seperti yang sudah seperti yang sudah saya paparkan tadi, jadi kita mempertimbangkan antara manfaat dan kemadorotannya. Nah, karena banyak sekali madorot yang hilang jika pembangunan jalan tol ini berlangsung, maka dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, Imam Malik mengemukakan bahwasannya diperbolehkan relokasi pemakaman untuk misal untuk jalan tol seperti ini, tetapi dengan memenuhi 3 syarat, yang mana yang pertama, ketika memindahkan tidak mengeluarkan apapun. Jadi ketika memindahkan sang mayat kita tidak mengeluarkan apapun dari dalamnya seperti itu. Dan yang kedua, tetap menjaga kehormatan mayit. Serta yang ketiga, pemindahan dilakukan untuk kemaslahatan. Seperti yang di sini itu kemaslahatannya untuk pembangunan jalan tol seperti itu. Nah, jadi karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya sampaikan tadi, hukum yang awalnya haram, karena menurut Imam Malik itu diperbolehkan, jadi hukum akhirnya atau hukumnya ini diperbolehkan, tetapi harus ada 3 syarat yang sudah saya paparkan tadi. Oke, terima kasih. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.